Halo teman-teman, dalam reformasi sistem peradilan kita, ada dua istilah yang sering banget kedengeran, tapi juga sering banget ketuker, restoratif justice dan plea bargain. Keduanya emang bisa bikin kita nggak perlu ikut persidangan yang panjang. Tapi, pertanyaannya, apa filosofi dan tujuannya beneran sama? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Mungkin Anda mikir, tunggu, kalau dua-duanya sama-sama nawarin jalan keluar dari sidang yang ribet dan lama, ya berarti sama aja dong. Nah, ini dia. Justru kesalahpahaman inilah yang mau kita luruskan hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa dua hal ini sering dianggap sama, terus kita selam lebih dalam ke jiwa masing-masing konsep, nanti kita bandingin langsung, lihat risikonya, dan akhirnya kita simpulkan, kenapa sih obrolan ini penting banget buat masa depan hukum di Indonesia. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Di permukaan emang kelihatannya tujuan mereka sama. Yuk, kita hindari pengadilan. Tapi kalau kita gali sedikit aja lebih dalam, kita bakal lihat kalau filosofi di baliknya itu, wah, beda banget. Nah, ini dia nih, biang kerok kebingungannya. Kalau kita lihat sekilas, emang benar. Dua-duanya itu kayak nawarin jalan pintas dari proses pengadilan yang kita tahu bisa berlarut-larut dan melelahkan. Tapi, kesamaan itu cuma di kulitnya aja loh. Oke, sekarang kita bedah konsep yang pertama, keadilan yang memulihkan. Coba kita pahami filosofi di balik restoratif justice, yang fokusnya itu bukan hukuman, tapi penyembuhan. Jadi, restoratif justice itu mengubah cara kita mandang kejahatan. Kejahatan itu bukan lagi cuma sekedar pelanggaran aturan negara, tapi dilihat sebagai sebuah luka. Luka buat si korban, dan juga luka buat keharmonisan kita di masyarakat. Makanya, fokusnya bukan menghukum, tapi memulihkan luka itu. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, ini kuncinya. Korban dilibatkan secara aktif. Pelaku juga didorong buat ngaku salah dan benar-benar bertanggung jawab. Solusinya pun macam-macam, bisa ganti rugi, minta maaf, atau bikin kesepakatan damai. Tujuannya cuma satu, memperbaiki lagi hubungan sosial yang udah rusak. Jadi poin paling krusialnya itu di sini. Tujuannya itu bukan sekedar ngasih hukuman ke pelaku, bukan. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Menyembuhkan luka yang timbul akibat kejahatan itu. Ini pergeseran cara pandang yang humanis banget. Oke, dari yang humanis sekarang kita pindah ke konsep kedua, sebuah pendekatan yang lahir dari kebutuhan yang sangat-sangat berbeda. Mari kita lihat jalan pintas efisiensi, atau kenapa sih plea bargaining itu ada? Plea bargain itu ya intinya adalah sebuah negosiasi. Tawar-menawar, terdakwa setuju ngaku bersalah, sebagai gantinya jaksa nawarin hukuman yang lebih ringan. Sangat transaksional kan? Alurnya simple, terdakwa ngaku salah, jaksa kasih diskon hukuman, kasusnya selesai tanpa perlu sidang panjang. Kenapa begini? Tujuannya sangat pragmatis, biar kasus di pengadilan nggak numpuk dan hemat waktu, hemat biaya negara. Nah, ini dia perbandingan paling mendasarnya. Kalau restoratif justice fokusnya menyembuhkan, plea bargain fokusnya adalah efisiensi. Dua tujuan yang benar-benar datang dari planet yang berbeda. Dan inilah dia momen aha dari penjelasan kita. Sekarang kita akan taruh kedua konsep ini sebelahan, biar kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat-sangat jelas. Langsung lihat kan? Di satu sisi ada restoratif justice yang fokusnya ke pemulihan korban dan harmoni sosial. Di sisi lain ada plea bargain yang fokusnya ke efisiensi dan kecepatan proses. Beda banget. Coba kita bedah tabel ini ya. Dari orientasinya aja udah beda, satu pemulihan, satu percepatan. Terus peran korban, di restoratif justice, korban itu tokoh utamanya. Kalau di plea bargaining, ya kadang cuma jadi pemeran pendukung. Tujuannya juga beda, rekonsiliasi lawan pengurangan beban kasus. Filosofinya, yang satu keadilan yang humanis, yang satu manajemen perkara yang pragmatis. Tapi, penting banget buat kita ingat, nggak ada sistem yang sempurna. Sekarang kita bahas sisi lainnya, yaitu potensi resiko di balik kedua pendekatan ini. Masing-masing punya kelemahan. Di restoratif justice, ada resiko korban bisa merasa dipaksa damai, apalagi kalau posisi tawarnya nggak seimbang sama pelaku. Sementara itu, plea bargain punya risiko yang ngeri. Ada kemungkinan orang yang nggak bersalah malah milih ngaku salah. Kenapa? Ya karena takut kena hukuman yang jauh lebih berat kalau nekat maju ke persidangan. Dan inilah bahaya paling besarnya. Risiko ini bisa menggeser salah satu prinsip paling fundamental dalam hukum pidana, asas praduga tak bersalah. Ini pertaruhan yang sangat-sangat besar. Oke, jadi setelah kita bandingin semuanya, kenapa sih ini jadi penting buat kita? Kenapa kita harus peduli? Karena semua ini terjadi di tengah-tengah reformasi hukum besar-besaran yang lagi berjalan di Indonesia. Mungkin inti dari semua ini bisa dirangkum dalam satu pemikiran ini.
Pada akhirnya, keadilan itu bukan soal cepat atau lambatnya sebuah kasus selesai, tapi tentang gimana caranya hukum bisa menjaga martabat manusia, melindungi korban, dan sekaligus ngasih kepastian buat semua pihak. Nah, dengan reformasi hukum yang lagi berjalan lewat KUHP dan KUHP baru kita, pertanyaannya jadi kembali ke kita semua. Pendekatan mana sih yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh Indonesia? Keadilan yang memulihkan? Atau efisiensi yang pragmatis? Atau mungkin perpaduan cerdas dari keduanya? Ini pertanyaan bagus untuk kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.